Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Medi dalam channel Revson. Dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai lika-liku dunia sepeda motor, terutama khususnya mengenai perawatan rutin atau perawatan berkala sepeda motor, yang mana biasanya kita setiap mungkin 2 atau 3 bulan sekali itu melakukan perawatan berkala ke bengkel resmi maupun ke bengkel umum kepercayaan kita masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips jika kita tidak sempat melakukan servis berkala ke bengkel resmi, apa saja poin-poin item pengerjaan servis yang bisa kita kerjakan di rumah yang sekiranya itu urgent ya, dan umum bisa dikerjakan oleh orang umum, orang awam ya. Dalam hal ini kalau kita mengikuti SOP servis berkala di bengkel resmi, itu kurang lebih setiap motor itu berbeda-beda jumlah item yang diceknya ya. Contoh untuk motor Matic, mungkin item yang dicek ketika kita melakukan servis berkala di bengkel resmi bisa lebih dari 20 item ya, dari mulai lampu-lampu, kanvas rem depan belakang, filter udara, filter oli, busi, segala macam tetek bengeknya mungkin lebih dari 20 item, dan itu memang dikerjakan oleh tenaga ahlinya ya, sehingga bisa dipastikan insya Allah terjamin kualitasnya. Nah, di sini bagaimana jika kita tidak sempat melakukan servis berkala di bengkel resmi atau bengkel umum? Kira-kira apa saja yang perlu kita lakukan agar motor itu bisa selalu dalam kondisi prima? Ya, ada beberapa item komponen utama penunjang motor itu bisa dikendarai dengan layak dan performanya optimal. Ya, yang pertama, ini yang paling utama ya, oli. Oli saya rasa tidak membutuhkan skill khusus untuk melakukan penggantian, karena ini bisa dilakukan oleh siapa saja hanya berbekal dengan mungkin kunci ring 12, 14 atau 17 sesuai dengan tipe motornya masing-masing ya, karena berbeda-beda. Tinggal dibuka, olinya dibuang, diganti dengan oli yang baru sesuai dengan takaran spek motornya masing-masing. Dan ini perlu kehati-hatiannya itu di volume oli yang diisinya ya, karena biasanya itu setiap motor di bagian crankcase-nya itu tertera berapa jumlah pengisian oli setiap kali penggantian ya. Jangan sampai kita melebihi dari kapasitas atau bahkan mungkin kurang ya. Kita ikuti saja sesuai dengan ukuran yang tertera di crankcase ya. Contohnya motor-motor mungkin yang di bawah 125 cc itu biasanya 800 mili ya, nggak sampai 1 liter. Jangan sampai kita isinya itu lebih dari 800 mili ya. Apa efeknya? Ketika kita mengisi terlalu banyak oli akan berimbas ke beberapa komponen yang lain ya, bahkan bisa mengakibatkan penurunan performa. Contoh apa? Tenaga mesin jadi berat. Kenapa jadi berat? Karena ruang kerjanya crankshaft atau crook as atau kanvas kopling kalau motor Matic, motor bebek, motor sport itu terendam oleh oli terlalu dalam banyak, sehingga perputarannya itu terhambat, kurang smooth. Meskipun awet ya, pelumasannya jadi lebih baik, tapi secara kinerjanya akan terganggu ya, karena mungkin secara pabrikan sudah diukur dengan oli 800 mili ini adalah ukuran yang paling cocok, tidak membebani kerja mesin, tetapi secara pelumasannya tetap optimal ya. Itu akan membebani kinerja mesin ketika kita terlalu banyak menuangkan atau mengisi oli ke dalam crankcase. Yang kedua, ini yang dikhawatirkan akan berimbas ke oli ini akan mengalir keluar ke saluran intake
atau masuk ke ruang filter udara. Ya, karena seperti yang kita ketahui, kalau kita bongkar, ini mungkin hanya orang yang sudah pernah bongkar saja, atau mungkin mekanik yang sudah pengalaman lah, bahwa kalau diperhatikan itu setiap motor itu di crankcase-nya itu ada semacam lubang pembuangan hawa, ngebuang panas, ya, ngebuang hawa yang ditimbulkan oleh kinerja mesin. Ya, biasanya itu nempel di crankcase lewat sebuah lubang, kemudian ada semacam selang itu dialirkan atau disambungkan ke saluran filter udara. Ya, tujuannya biar lebih untuk ngebuang udara panas dari mesin, dan kedua bisa untuk membantu suplai udara yang masuk ke ruang bakar melalui filter. Tetapi ketika kondisi olinya itu terlalu penuh, itu akan jadi bahaya. Oli yang terlalu banyak itu bisa keluar melalui lubang hawa tersebut dan masuk ke box filter udara. Akibatnya apa? Bisa-bisa mampet itu filter udara, yang akan berakibat apa? Akan mengakibatkan berat tarikannya. Ya, sehingga bahkan di beberapa kondisi ketika sudah terlalu basah banget bisa menyebabkan motor itu susah hidup, bahkan mogok. Ya, karena ketika saringan udara sudah tertutup oleh oli terlalu pekat, itu ketika mesin dihidupkan, udara yang melewati filter udara ini akan terhambat, sehingga mesin itu bisa susah hidup. Ya, makanya kita perlu mengisi oli sesuai dengan kapasitasnya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kalau kurang apalagi itu sangat tidak dianjurkan, bisa mengakibatkan overheat. Ya, itu akan lebih berbahaya ketika overheat, kelebihan panas, olinya malah mungkin jadi ikut terbakar, bisa mengakibatkan motor mesinnya bisa mati atau nyeket mendadak. Ya, yang kedua, poin yang bisa kita kerjakan di rumah itu cobalah bersihkan filter udaranya. Itu biasanya tampak dari luar, hanya ditutup box filter pakai baut plus, biasanya dibuka saja. Kalau kita nggak punya kompresor, tinggal diketok ke lantai yang keras sampai debunya tuh hilang. Ya, idealnya sih disemprot. Tapi ketika kita nggak punya kompresor, ya paling sederhana dengan ditepokkan ke lantai yang keras untuk menghilangkan debu-debu yang nempel di filter. Nah, ini fungsinya apa? Untuk mempermudah atau memperlancar sirkulasi udara ketika proses mesin ini hidup. Ya, ini akan berefek sekali ke efisiensi bahan bakar ya. Ketika filter udara itu lancar jalurnya, itu campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu akan lebih efektif. Akan berbeda rasanya jika kondisi filter udara itu mampet atau terlalu kotor. Ya, sehingga kita ketika kita menarik handle gas, bensin yang keluar dari injektor atau karburator itu banyak, harusnya diimbangi dengan udara yang banyak pula yang disuplai melalui filter udara. Tapi karena mampet, sedikit yang keluarnya. Ya, bisa jadi mengakibatkan satu, berebet, kedua nggak ada tenagaan. Ya, bahkan yang paling parah itu hanya bisa langsam, ketika digas malah mati. Itu karena bisa jadi efek dari filter udara yang sudah terlanjur kotor-kotor banget. Makanya itu perlu rutin dibersihkan. Biasanya secara periodikal maintenance itu tiap 10-15.000 km filter udara itu diganti. Karena ketika sudah melebihi masa maintenance itu kualitas saringan udaranya berkurang. Ya, itu yang bisa dilakukan di rumah oleh kita sendiri, dari mulai ganti oli, bersihkan filter udara, kemudian cek tekanan angin ban. Ya, ini penting sekali
Karena ini meskipun terlihat sepele, angin ban ini bisa mengakibatkan mempengaruhi boros atau tidaknya motor yang kita pakai. Contoh, ketika ban itu terlalu kempes atau tidak sesuai standar, karena biasanya masing-masing ban depan belakang itu ada standarnya di motor masing-masing, tertulis depan berapa, belakang berapa. Ketika terlalu kempes, motor itu cenderung akan berat tarikannya. Kenapa? Permukaan ban yang nempel ke aspal itu makin lebar, dengan sifatnya karet itu ketika ketemu aspal yang panas mungkin akan lengket. Ya sehingga apa? Tarikannya makin keras, makin berat. Ya meskipun motor seolah-olah jadi makin napak ke aspal, tapi tarikannya berat. Ya pun ketika terlalu keras itu motor cengkraman ke aspalnya malah makin berkurang. Ya makanya perlu tekanan ban itu jangan terlalu keras atau bahkan jangan sampai terlalu kempes. Ya ikutin saja standarnya. Biasanya itu yang depan 200 PSI, yang belakangnya juga 225 kalau nggak salah. Mungkin masing-masing motor speknya beda. Ya, yang keempat itu setelah oli, filter udara, ban, kita bisa bersihkan sendiri kanvas rem ya, karena ini salah satu komponen utama untuk menjaga keselamatan kita ketika berkendara. Ya, bersihkannya seperti apa? Paling ideal itu ketika kita nggak punya kompresor atau nggak punya nggak bisa bongkar pasangnya, ada di toko-toko otomotif itu spray, bentuknya spray ya, itu namanya brake and part cleaner. Itu cara kerjanya hanya dengan cara disemprotkan ke kanvas rem yang mungkin masih bisa menempel kalau kita nggak bisa bongkarnya, tapi terbaik kita bongkar untuk bisa dibersihkan sekaligus. Tapi ketika nggak bisa bongkar, cukup disemprotkan melalui celah-celah cakramnya biasanya. Itu akan membersihkan residu atau kotoran-kotoran yang menempel di kanvas remnya sehingga bisa kerjanya lebih bagus. Ya, itu salah satu komponen utama ya. Jangan sampai motor itu remnya mengkhawatirkan. Ya, karena motor itu salah satu faktor penjaga keselamatannya itu dari fungsi rem. Ya, untuk kita berhenti, untuk kita bermanuver, untuk kita mengurangi kecepatan, itu dari rem. Ya, kemudian lampu-lampu depan belakang saya rasa itu dengan kasat mata tanpa ada keahlian khusus bisa dilihat mana yang putus, mana yang masih oke ya. Ya, itu sedikit tips dari item-item komponen sepeda motor yang masih bisa kita lakukan sendiri di rumah ketika kita kondisi urgent tidak bisa pergi atau melakukan servis berkala di bengkel yang kita percayai. Ya, itu sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.